Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awifur Rahman, NIM 202353069, ingin mempresentasikan tugas individu dengan tema penjualan komputer. Flow of document. Flow of document atau aliran dokumen adalah konsep yang merujuk pada bagaimana informasi mengalir dan diproses dalam suatu sistem, baik itu dalam lingkungan bisnis, administrasi, atau pengembangan perangkat lunak. Aliran dokumen mencakup seluruh siklus hidup dokumen, mulai dari pembuatan, penyimpanan, distribusi, pengeditan, hingga akhirnya pengarsipan atau penghapusan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari flow of document. 1. Pembuatan dokumen. Langkah pertama di mana dokumen dibuat bisa dalam bentuk digital atau fisik. 2. Distribusi dan pengiriman. Proses mengirimkan dokumen kepada pihak yang membutuhkan, baik melalui email, sistem manajemen dokumen, atau metode fisik. 3. Pengeditan dan revisi. Dokumen yang diterima mungkin perlu diperbarui atau direvisi oleh pihak yang berbeda. Ini termasuk persetujuan dan penandatanganan jika diperlukan. 4. Penyimpanan dan pengarsipan. Setelah dokumen selesai digunakan, perlu disimpan dengan aman dan diarsipkan untuk referensi di masa depan atau kepatuhan hukum. 5. Penghapusan. Dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi bisa dihapus atau dihancurkan sesuai dengan kebijakan retensi dokumen. Berikut adalah contoh flow of dokumen dengan tema penjualan komputer. Konteks diagram. Konteks diagram adalah representasi visual dari sistem yang menunjukkan batasan sistem tersebut serta hubungan dengan entitas eksternal seperti pengguna, sistem lain, atau organisasi. Diagram ini adalah alat yang sangat berguna dalam analisis sistem untuk memahami dan mengomunikasikan ruang lingkup serta interaksi utama dari suatu sistem secara keseluruhan. Berikut adalah elemen-elemen utama dari sebuah konteks diagram. 1. Sistem utama. Sistem yang sedang dianalisis biasanya ditunjukkan sebagai satu kotak besar di tengah diagram. 2. Entitas eksternal. Pihak luar atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem utama. Entitas ini digambarkan sebagai kotak di sekitar sistem utama. 3. Arus data. Panah yang menunjukkan aliran informasi atau data antara sistem utama dan entitas eksternal. Panah ini menggambarkan input ke sistem dan output dari sistem. Berikut adalah contoh konteks diagram. Data flow diagram. DFD atau data flow diagram adalah alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD membantu dalam memvisualisasikan bagaimana data diproses oleh sistem dari input hingga output. DFD adalah alat yang sangat berguna dalam analisis sistem dan rekayasa perangkat lunak untuk memahami dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. Berikut adalah contoh data flow diagram. HIPO atau hierarchy plus input process output adalah metode desain dan dokumentasi sistem yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan struktur program dan aliran data. HIPO berfokus pada hierarki proses dan hubungan antara input, proses, dan output dalam sistem. Berikut adalah contoh HIPO dengan tema penjualan komputer. Kesimpulan, perancangan sistem yang baik memerlukan pendekatan yang terstruktur seperti penggunaan DFD atau data flow diagram dan HIPO atau hierarchy plus input process output. Alat-alat ini membantu dalam memvisualisasikan aliran data dan hubungan antara berbagai komponen sistem, sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan. Sekian
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.